Udara sore di kaki Gunung Salak terasa lebih dingin dari biasanya ketika Raka, Dimas, dan Lina tiba di pintu jalur pendakian. Mereka datang untuk mencari ketenangan setelah berminggu-minggu bekerja tanpa henti. Tapi para penjaga base camp memperingatkan, Gunung Salak itu bukan sekadar hutan. Dia punya penunggunya. Raka tertawa kecil, mengira itu sekadar cara orang tua menakut-nakuti pendaki pemula. Mereka mulai mendaki tepat pukul 5 sore. Matahari sudah turun, menyisakan cahaya jingga terakhir di balik pepohonan. Jalur mulai menghitam, sunyi, hanya suara serangga dan langkah kaki mereka yang terdengar. Namun baru 30 menit berjalan, Lina merasa ada yang mengikuti dari belakang. "Rak, tadi kamu dengar langkah lain gak?" bisiknya. Raka mengeleng. Paling hewan. Tapi Dimas merasakan hal yang sama, seolah ada seseorang berjalan persis di belakang mereka. Namun setiap mereka berhenti, suara itu juga berhenti. Saat malam mulai turun sepenuhnya, Raka memutuskan membuka GPS. "Aneh, jalurnya kok muter-muter?" gumamnya. Di layar, titik posisi mereka bergerak tanpa arah meski mereka hanya berdiri diam. "Rusak kali," kata Dimas. Tapi hal yang lebih aneh terjadi. Jalur yang tadinya jelas kini seperti berubah bentuk. Pohon-pohon yang mereka lewati tadi terlihat berbeda, lebih rapat, lebih tinggi. Dan seolah bergerak dekat dari menit ke menit. Seakan hutan itu mempersempit jalan. Mereka tetap lanjut, tak ingin berhenti di tengah hutan yang gelap. Tapi tiba-tiba, "Rak, ini bukan jalurnya," ujar Lina panik sambil menyorotkan senter ke depan. Yang tampak bukan jalan setapak, melainkan lereng tanah curam. Di sini Raka mulai cemas. Ia menoleh ke belakang, dan mendapati jalur yang mereka lalui barusan hilang, berganti dengan deretan pohon besar yang seolah baru tumbuh di sana. Tidak ada jalan pulang. Saat mereka berdebat panik, terdengar suara lirih dari semak-semak. Tolong tangguh. Suara perempuan, lemah, serak, seperti menahan sakit. Lina spontan menyorotkan lampu. Tidak terlihat apa-apa, hanya semak yang bergerak pelan. "Jangan dipanggil," gumam Dimas. "Suara kayak gitu gak mungkin manusia." Suara itu kembali muncul, kini lebih dekat. "Kalian, jangan tinggalkan aku." Raka, yang biasanya paling berani, merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara itu terlalu dekat, seperti berada tepat di telinganya. Lina mulai menangis ketakutan. "Udah, kita jalan aja," seru Raka. Mereka berlari, tanpa tahu menuju mana. Semakin mereka berlari, semakin suara itu mengikuti. "Tunggu, aku di belakang kalian." Setelah hampir 10 menit panik, mereka menemukan sebuah area lapang kecil, seperti area untuk mendirikan tenda. Ada 2 tenda berdiri, tapi tidak ada orang. "Syukurlah, ada pendaki lain," ujar Lina. Namun ketika mereka mendekat, Raka berhenti tiba-tiba. Tali tenda berdebu, peralatan masak tertutup dedaunan kering, dan tenda itu seperti ditinggalkan bertahun-tahun. "Tapi ini gak mungkin," kata Dimas pelan. "Kita lihat dari jauh tadi lampunya masih menyala." Lampu itu memang ada. Lampu kecil yang menggantung di pintu tenda. Tapi ketika Raka menyentuhnya, itu bukan lampu. Itu kunang-kunang mati, ditancapkan pada tali seperti hiasan. Malam semakin pekat. Kabut turun menutupi area, membuat pandangan hanya beberapa meter. Saat mereka hendak meninggalkan area itu, terdengar langkah kaki berat dari arah pepohonan. Dag, dag, dag. "Rak, itu apa?" bisik Lina, wajah pucat. Dari balik kabut muncul sosok tinggi, tubuhnya hitam, memanjang, seperti bayangan manusia tapi lebih besar. Wajahnya Tidak ada, hanya datar seperti kain hitam berkerut. Sosok itu bergerak sangat pelan, tapi setiap kedipan mata, jaraknya semakin dekat. Raka mengangkat senter, menyinari sosok itu. Dan saat cahaya mengenainya, tubuh sosok itu menghilang, berubah menjadi kabut hitam yang seolah menyebar ke sekitar mereka. Kabut itu berputar mengelilingi mereka, seperti angin yang ingin menelan mereka masuk ke dalam hutan. Lina menyetap telinga. Aku dengar suara perempuan dari dalam kabut. Dia bilang namaku. Mereka mulai berlari lagi, kali ini lebih panik, menuruni jalur acak apapun yang bisa mereka temukan. Namun hutan itu seperti mempermainkan mereka. Jalur bercabang terus-menerus. Semak terasa semakin tinggi, dan suara perempuan itu semakin jelas. "Lina, sini. Kalian masuk ke tempatku." Dalam kepanikan, mereka kehilangan satu sama lain.
Raka menoleh ke belakang. Demas. Lina. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kecil di antara dedaunan. Raka menyorotkan senter dan mendapati Lina berdiri beberapa meter darinya. Tapi kepalanya menunduk. Rambut menutupi wajah. Lin. Kamu kenapa? Lina menggangkat wajahnya perlahan. Bibirnya sobek sampai ke telinga. Matanya hitam tanpa bola mata. Dan suaranya bukan suara Lina. Aku, sudah, bersamaku. Raka menjerit dan berbalik lari, terperosok menuruni lereng. Ia kehilangan kesadaran. Pagi hari, tim pencari menemukan Raka tergeletak di pinggir sungai kecil. Tubuh penuh luka, pakaian sobek, wajah penuh tanah. Ia masih hidup. Namun ketika ditanya apa yang terjadi dan di mana dua temannya, Raka hanya bisa menangis ketakutan sambil berkata, "Mereka masih di sana." Tapi mereka bukan manusia lagi. Tim SAR mencari selama 3 hari. Tidak ada jejak Dimas. Tidak ada jejak Lina. Hanya ditemukan sebuah tenda tua, sangat tua, dengan peralatan yang diprediksi sudah ditinggalkan lebih dari 10 tahun. Dan pada tali tendanya, tergantung kunang-kunang mati, tepat seperti cerita Raka. Hingga kini, pendaki masih melaporkan hal yang sama. Suara perempuan memanggil dari semak-semak. Bayangan tinggi tanpa wajah berdiri di balik kabut. Dan kadang, sebuah tenda tua muncul di tempat yang berbeda setiap malam. Gunung Salak selalu meminta teman baru. Dan 2 di antaranya masih belum ditemukan.